Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 12 IPS. Nah, untuk materi kali ini, untuk hari ini ya sebenarnya Ibu nggak akan kirim video seperti biasa karena untuk variasi aja kali ya, takut kalian bosan sama Ibu, jadi bosan sama wajah ibu gitu, jangan bosan sama ibu mah ya, ya pokoknya bosan sama wajah ibu, jadi ya sekarang ibu presentasi dan juga sambil menjelaskan. Oke, karena kemarin kalian sudah melakukan evaluasi bab 1, jadi hari ini kita akan lanjutkan untuk belajar bab 2, yaitu mengenai perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Ibu baca di komen-komenan Google Classroom ini gak sedikit dari kalian yang menantikan bab ini gitu ya, mungkin karena iptek juga dan era globalisasi dan juga ngomongin abad ke-21 gitu kan ya. Jadi kayaknya seru gitu ya, dan semoga aja ibu membawakannya seru juga ya dan kalian juga mengerti. Next, nah untuk di bab ini kita akan ada 3 subbab, yaitu perkembangan iptek pada era globalisasi, dampak perkembangan iptek pada era globalisasi, dan juga revolusi teknologi abad ke-21. Dan hari ini kita akan membahas yang pertama, perkembangan iptek. Nah, sebelum ke perkembangan ipteknya, Ibu akan membahas mengenai definisi iptek dan juga globalisasi. Iptek, kalian udah tahu banget, ini adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Sedangkan untuk globalisasi, yaitu suatu periode ketika mengglobalnya interaksi masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Jadi intinya semua orang di dunia ini bisa terhubung dan kita bisa mengetahui perkembangan di masing-masing negara. Selain itu, globalisasi juga pasti ditunjang dengan yang namanya teknologi. Nah, si globalisasi dan juga si teknologi ini ibarat jodoh ya. Jadi mereka ini nggak bisa untuk dipisahkan gitu ya. Jadi mereka tuh udah berkaitan erat gitu kan ya, nggak kayak kamu sama dia gitu. Oke, ya, jadi dan dengan adanya iptek, dengan adanya globalisasi, kita ini dimudahkan dalam menjalankan kehidupan karena kita dapat mengakses dunia hanya melalui perangkat. Salah satunya nih, kalau misalkan kalian ini kalau yang cewek-cewek mungkin suka online shop kali ya, belanja di marketplace dan lain-lain gitu kan, atau berinteraksi dengan teman-teman kalian yang nggak di Indonesia gitu kan ya. Nah, ini sangat amat dimudahkan dengan adanya iptek dan juga globalisasi ini. Kalau yang cowok-cowok mungkin ada yang suka game online, bisa mabar sama orang mana gitu kan ya. Kalau servernya Asia ya paling ketemu sama orang India lah, orang-orang ya dari Asia kayak gitu. Ya kan, kalau nggak ada globalisasi, nggak ada iptek kan nggak bisa mabar, ya kan? Oke, next. Kita akan bahas mengenai perkembangan iptek pada era globalisasi. Yang pertama ada revolusi teknologi, dan yang kedua ada perkembangan dari revolusi teknologi itu sendiri. Jadi kita akan bahas yang pertama dulu ya, tentang revolusi teknologi. Revolusi teknologi erat kaitannya dengan revolusi industri. Kalian udah bahas revolusi industri di kelas 11 semester 1 ya kalau nggak salah. Ya kan, jadi ada dari yang mulai tadinya mesin cetak, terus mesin uap, terus ke elektrik gitu kan, ke electrical energy gitu kan, kayak listrik gitu, terus ke komputer dan juga elektronik gitu kan. Dan sekarang kita ini sedang menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu tentang cyber physical system, internet of things dan networks, ya kan. Maaf, ada suara motor lewat. Nah, jadi kita ini sedang di tahap 4.0 dan kita sedang melakukan revolusi ini. Semua bukan melakukan, jadi kayak kita pelaku dari revolusi industri 4.0. Seperti itu ya guys. Nah, revolusi teknologi ini yaitu merupakan perubahan dalam bidang sosial yang secara cepat dan mempengaruhi unsur-unsur penting akibat dari penemuan teknologi. Jadi penemuan teknologi ini sangat amat mempengaruhi unsur kehidupan, seperti dari
sosialnya, ekonominya, budaya, terus politik, bahkan pendidikan. Pendidikan kita lagi merasakan ya, dari ya sekarang kan kayak kita daring-daring kayak begini, ini juga salah satu dobrakan karena memang kondisi. Jadi akhirnya kita memanfaatkan teknologi gitu ya, karena kita juga udah revolusi industri keempat gitu. Nah, untuk teknologi sendiri ini lahir karena adanya kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini sorry tipe ya. Jadi karena bakatku butuh, akhirnya lahirlah yang namanya teknologi. Kalian kan udah bahas kali ya di revolusi industri itu seperti apa gitu kan ya, karena butuh barang banyak, kalau sama manusia itu lama dan juga nggak bisa banyak karena permintaan pasarnya itu banyak, sehingga kan ditemukanlah yang namanya mesin pencetak lah, atau mesin ini mesin itu gitu kan ya. Jadi itu tentang lahirnya teknologi itu sendiri ya. Next, kita akan ke perkembangan revolusi teknologi. Perkembangan revolusi teknologi ini dibagi menjadi 4 ya. Ada teknologi luar angkasa, teknologi persenjataan, teknologi transportasi, dan juga teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama kita ke teknologi ruang angkasa dulu ya. Nah, akibat dari Perang Dunia Kedua, blok Barat dan Timur ini berlomba-lomba untuk mencapai ruang angkasa gitu ya. Jadi mereka ini cepet-cepet ya, siapa cepat dia dapat. Jadi siapa yang bisa menerbangkan satelitnya duluan, siapa yang bisa menerbangkan manusianya duluan keluar angkasa, itu pasti akan dikenang sama sejarah. Asik. Dan ya karena perang dingin ini kan memang kedua blok ini nggak akur ya, antara Amerika dan juga Uni Soviet gitu kan. Jadi mereka ini ingin menunjukkan kepada dunia bahwa siapa yang paling hebat. Maksudnya siapa yang paling bisa menginspirasi semua orang gitu, karena kan mereka juga berperang dari ideologinya, yang satu itu liberalis kapitalis, yang satu komunis gitu kan. Jadi kayak pengen menunjukkan kepada dunia gitu bahwa saya itu ya bisa dijadikan panutan untuk kalian kayak gitu. Dan akhirnya pada tahun 1968 ini Neil Armstrong dan Edwin Aldrin mendarat di bulan dengan selamat. Bukan dengan si selamat ya, tapi memang mereka selamat di sana. Melalui misi Apollo ke-2. Selanjutnya pada tahun 70-an NASA membuat pesawat ulang-alik. Nah, pesawat ulang-alik itu seperti apa? Nih, seperti yang ada di GIF bawah ini ya. Ini ada roket dan juga di atasnya itu ada pesawat ulang-alik ya kan. Jadi kalau kalian pengen tahu ulang-alik itu seperti apa, nonton aja movie-movie yang berbau berbau action ruang angkasa gitu-gitu. Pokoknya adalah pasti ada di sana gitu kan, kayak Avengers dan lainnya pasti ada ya kan. Selanjutnya, Tiongkok adalah negara ketiga yang mengirimkan manusianya ke luar angkasa dan menjadi negara pertama di Asia yang mampu mengirimkan manusianya ke luar angkasa. Kayak gitu. Jadi nggak cuman hanya negara-negara Eropa saja, tapi ada negara Asia juga yang bisa mengirimkan manusianya. Nah, gimana untuk Indonesia? Nah, Indonesia sendiri yaitu memiliki satelit. Satelit itu kita punya sendiri ya, jadi nggak numpang ke negara lain gitu. Jadi kita punya sendiri, namanya Palapa A1 dan juga Palapa B2. Palapa A1 ini diorbitkan, diterbangkan pada tahun 1976, Palapa B2 1983. Ini untuk teknologi ruang angkasa. Selanjutnya kita ke teknologi persenjataan. Nah, di teknologi persenjataan ini ada yang namanya Proyek Manhattan. Proyek Manhattan ini berlangsung ketika Perang Dunia Kedua. Jadi tahun 1942 kan ini masih PD2 ya, masih periode PD2. Nah, karena si Amerika ini join ke battle gitu ya, join ke blok sekutu gitu ya, bersama dengan Inggris dan juga Prancis, karena si Jepang ini kan tiba-tiba ngebom Pearl Harbor gitu kan, padahal mereka lagi damai-damai aja gitu, kayak gue nggak mau ikut campur di Perang Dunia Kedua. Tiba-tiba si Jepang malah membangunkan Amerika, sehingga akhirnya Amerika join tuh ke battle-nya, ke perangnya, ke war-nya gitu kan. Jadi akhirnya Amerika dan juga Inggris ini membuat sebuah proyek namanya Proyek Manhattan. Proyek Manhattan ini proyek apa sih gitu ya?
proyek yang membuat atau memproduksi alat-alat berat untuk logistik perang, terus memproduksi juga seperti senjata konvensional, dan yang paling penting adalah memproduksi bom atom. Bom atom merupakan senjata yang kerusakannya itu bisa dikatakan sangat amat parah, karena dia ini nggak hanya meluluh lantahkan lingkungannya, tapi mematikan lingkungan tersebut gitu. Jadi kayak tanahnya ini nggak bisa dipakai buat tanam tanaman lagi gitu kan, kayak udah beracun gitu ya. Dan selain itu ya manusianya ya meninggal gitu kan. Itu untuk proyek Manhattan. Selanjutnya, karena berlanjutnya pada perang dingin, ini membuat Amerika dan juga Uni Soviet membuat senjata nuklir gitu. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk membuat senjata nuklir. Nah, selanjutnya selain membuat senjata nuklir, ini ada juga pada tahun 67 Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Republik Rakyat Tiongkok membangun infrastruktur dan senjata nuklir. Mungkin yang karena mereka mau mempersiapkan juga untuk nanti Perang Dunia Ketiga mungkin ya. Jadi kayak mempersiapkan dari sekarang gitu. Ya memang harus visioner dalam hidup ini gitu kan, kita nggak tahu ke depan itu ada apa gitu, kita harus mempersiapkan. Dan juga ada India, Pakistan, juga Israel yang mengembangkan tenaga nuklir. Dan ada juga yang namanya senjata rudal mematikan ya. Ini rudal ini yang punya biasanya negara-negara komunis gitu ya. Dan yang sekarang yang masih eksis adalah Korea Utara gitu. Korea Utara tuh suka bikin rudal nuklir dan lain-lain, dan gak segan-segan untuk uji coba gitu ya. Jadi kayak langsung meledak-meledak gue ya mereka ini. Jadi gak segan-segan gitu ya untuk uji coba. Dan terkadang gitu ya, si senjata nuklirnya ini atau si senjata rudalnya ini tuh emang jatuhnya tuh di perairan dekat Jepang gitu kan, emang tetanggaan ya mereka ini. Dan karena Jepang ini takut gitu ya, takut tiba-tiba si rudalnya nyangsang ke Jepang gitu, sehingga si Jepang ini membuat yang namanya alat penangkal rudal. Jadi kayak ada laser atau ya laser, terus kayak satelit pelacak juga gitu kalau kayak ada rudal gitu kan, terus nanti kayak dimusnahkannya sama teknologi laser gitu kan. Itu si Jepang buat itu. Dan sebelum Jepang itu ada Amerika maksudnya ya, ada Amerika yang membuat penangkal rudal, karena pada saat itu Amerika itu mendapat kiriman rudal juga dari Uni Soviet ya. Jadi ini seperti itu. Kalau Jepang bukan kiriman, tapi dia hanya takut si rudal Korea itu tiba-tiba nyangsang di Jepang kayak gitu. Nah, ini dia. Oh, ini dia ada foto dari proyek Manhattan. Ini salah satu hasil atau produk dari proyek Manhattan ini adalah bom atom. Bom atom yang diberi nama Little Boy, yang bom atom ini digunakan untuk mengebom Jepang di Hiroshima. Nah, itu salah satu dari proyek Manhattan, produk dari proyek Manhattan. Dan ini ada Kim Jong Un ya, dengan para tentaranya dan juga transportasi militer. Makanya ini ya, Korea Utara masih eksis banget sama persenjataan ini, dan ya nggak segan-segan lah. Next, selanjutnya ada teknologi persenjataan, gak hanya fisik tapi ada juga non fisik atau digitalnya gitu ya. Jadi ada apa aja? Yang pertama itu ada yang namanya virus. Virus pertama itu virus Stuxnet, yaitu untuk menghack proses pengayaan uranium Iran. Mohon maaf, ada notif Facebook. Oke, selanjutnya selain virus ada juga senjata laser ya kan, kalian udah tahu banget laser itu seperti apa ya kan, bukan laser yang biasa aja, tapi laser yang bisa memotong benda, memotong manusia atau lain-lainnya ya. Mungkin kalian nonton di film-film action juga udah sering banget ketemu yang namanya laser ini. Terus ada juga drone predator, dan juga ada yang namanya teknologi robotika atau yang kita kenal dengan nama kecerdasan buatan atau AI. Ada dua negara yang memproduksi teknologi robotika, yaitu ada Jepang dan juga Amerika Serikat. Cuman mereka ini beda aliran. Kalau Jepang ini kan namanya Humanoid for Open Architecture Platform. Ini mereka itu emang bikinnya robot
AI, robot kecerdasan buatan. Jadi emang robot-robot ini digunakan untuk membantu manusia ke depannya. Jadi kayak disuruh jadi pelayan juga bisa, disuruh nyuci, disuruh nyuci, misalnya mesin cuci yang dia nggak nyuci sendiri, konslet nanti, ya kan, disuruh nyapu, disuruh masak, itu bisa gitu ya. Ini di Jepang ini banyak banget robot-robot seperti ini, malah kan ada dramanya juga ya tentang robot-robot ya. Ibu nonton dulu waktu SMA, nama dramanya itu Kyoto, SMA kuliah ya, itu namanya Kyoto. Itu ya emang romance sih, cuman kayak ini menceritakan tentang si robot AI ini gitu kan. Kalau di drama Korea mungkin kayak Are You Human kali ya. Nah itulah itu. Nah selanjutnya kalau untuk si Amerika mah bukan kecerdasan buatan tapi robot militer yang dia buat gitu untuk ya membantu perang gitu ya. Namanya DARPA, Defense Advanced Research Project, namanya juga udah defense ya kan, jadi udah buat pertahanan ya, untuk pertahanan. Itu di project agensi ya, agensinya nggak ketulis ya, pokoknya DARPA aja ini kayak gitu. Nah teknologi AI ini sebenarnya seperti dua sisi mata pisau ya kan. Jadi di satu sisi dia dapat mengubah kehidupan ekonomi yang membawa kemakmuran, tapi di satu sisi juga yang membawa kehancuran gitu ya. Kalau robotnya kayak Doraemon sih lucu ya kan. Ya nanti di abad ke-22 emang ya anime-anime Jepang walaupun terlihat seperti anak kecil tapi visioner juga ya kan. Hai para kaum wibu. Oke, next ya. Kita lanjutkan ke masih teknologi persenjataan. Ini ilustrasi foto ya, foto drone Predator si Avenger. Emang namanya si Avenger ya, bukan Avenger yang Captain America. Ya ini buatan Amerika tapi ya kan. Dan selanjutnya ini robot AI Jepang bersama anak-anaknya kayak gini robotnya. Ini kan masih kayak robot kayak gini ya, tapi kan kemarin tuh ada juga robot yang kayak manusia gitu, yang kayak cewek-cewek Jepang gitu, yang kawaii gitu. Ya kan ada tuh. Emang udah dipikir lah sama Jepang. Next. Kita ke teknologi transportasi. Nah, teknologi transportasi dibagi menjadi darat, laut, udara. Nah, kita akan bahas darat dulu. Nah, teknologi transportasi darat ini pada abad ke-19 itu ada yang namanya kereta api. Ini kan emang sebenarnya sebelum kereta api itu kita transportasinya tuh kayak pakai binatang gitu loh. Kayak pakai kuda, pakai kerbau, ya kayak gitu. Cuman kan maksudnya lama ya kalau pakai kayak gitu, kasihan juga kudanya gitu kan. Kemarin ibu lihat kuda nyungsep gitu kan, delman kan, kasihan gitu. Nah jadi akhirnya transportasi darat pertama yang cepet gitu kan ya, itu ada kereta api. Dan kereta api juga berevolusi ya kan, dari yang tadinya kereta api uap ya kan, seperti ini kereta api uap yang pakai batu bara, dan ini bisa di jalan gitu kan. Selanjutnya ada kereta api diesel ini gitu kan ya, yang ada rel kereta apinya. Dan yang ketiga itu ada kereta api listrik. Ini di negara-negara maju kereta apinya udah listrik semua gitu ya, kayak di Jepang, di Korea. Dan mereka itu emang pakainya kereta api ketimbang pakai mobil, karena kereta api cepat juga kan, karena kereta api cepat di dunia kan yang paling cepat di Jepang ya. Jadi emang apa sih namanya, negara-negara maju mau dipakai kereta api listrik lah. Kita juga ada sih yang listrik di Jakarta gitu, tapi nggak banyak, KRL ya kan. Nah selanjutnya selain kereta api ada yang namanya mobil pada tahun 1890. Jadi di abad ke-19 ya, akhir-akhir abad ke-19 ini ada namanya mobil. Mobil dulunya kayak begini guys. Ini mobil atau becak ya kan, ini mobil pertama ya kan. Selanjutnya kalau sekarang mobil ya kayak begini, wes mantap, Toyota ternyata. Padahal nyarinya apa coba, mobil Jerman, kenapa ngambilnya Toyota? Ya udahlah, biarin ya kan. Next kita ke transportasi air. Itu dari ada kapalnya juga berevolusi ya, kayak pesawat dari kapal batu bara gitu kan, yang kayak gini ini kayak. Dan kapal sih dulu lebih ke kapal dagang ya, karena ya kayak VOC dan lain-lain atau EIC gitu ya, kapal-kapal seperti itu gitu, bukan kapal pesiar yang kayak sekarang. Tapi sekarang juga sebenarnya
dagang-dagang juga sih kapal, nggak lepas dari yang namanya dagang gitu kan. Nah ini kapal batu bara yang ya polusinya sangat amat, itu asapnya ngebul gitu warna hitam ya kan. Selanjutnya kapal diesel. Ini kapal diesel pertama namanya Vulcanus milik VOC. Ya udah tau lah ya VOC siapa, udah kenal banget kita sama VOC ya kan. Selanjutnya ini nih, ada ini kapal diesel pertama ya, kapal Vulcanus ini yang ini. Selanjutnya ada NS Savannah, kapal dagang yang berbasis nuklir gitu ya, jadi ada senjatanya, tapi kapal dagang nuklir ini nggak diproduksi lagi, jadi cuman NS Savannah doang. Kenapa? Karena kayak nggak efektif gitu loh, kayak nggak efektif. Nah selanjutnya pada tahun 54 ini ada USS Nautilus, yaitu kapal selam bertenaga nuklir. Kapal selam ini ya, kayak kapal selam bertenaga nuklir. Dan juga selain kapal ini ada kapal feri yang kecil-kecil, itu untuk mengarungi maksudnya antar pulau, yang enggak antar pulau juga, mungkin antar daratan yang sebenarnya dia nggak ada jembatan juga gitu. Antar pulau juga bisa, tapi ya nggak pulau-pulau jauh-jauh juga, kayak di Indonesia kan pulaunya jauh-jauhan, nggak kayak gitu ya. Selanjutnya kapal mesin yang di akhir abad ke-20 ya, dan kapalnya ini udah pakai solar gitu bahan bakarnya. Nah ini dia kapalnya ya, kapal pesiar sih ini. Oke, next ya, kita ke teknologi transportasi bagian udara. Nah, kalau di udara ada apa aja? Pada tahun 1903 ini itu ada pesawat udara bersayap 2. Jadi sayap, emang kapal udara sayapnya berapa ya? Maksudnya ya kapal udara yang nggak kayak sekarang kita ini loh, yang nggak sekarang kita punya, ya cuman kayak begitu gitu kan. Ini kayak beginilah. Kayak mana ya? Oh, belum ada ini ya. Pokoknya ini yang pertama pada tahun 1903 ini ada Ophir dan Wilbur Wright. Ini dia orang USA. Dia mengoperasikan pesawat udara bersayap 2. Dan pada tahun 1909 ada Louis Blériot, yaitu dia melakukan penerbangan melalui Selat Inggris ya, orang pertama yang melakukan penerbangan melalui Selat Inggris. Masih kapal yang pesawat yang bersayap 2 kayak gitu, masih kayak gitu. Terus tahun 30-an itu dibuat pesawat penumpang pemula pertama, dan pesawat ini hanya menampung 10 orang saja, jadi 10 muatan aja, nggak banyak-banyak gitu. Dan pasca Perang Dunia Kedua ini mulai berkembang yang namanya teknologi. Nah, namanya pesawat juga kan mulai diupdate, dan ini akhirnya pada tahun 66 dibuatlah Boeing 747 dan juga jet supersonic. Tapi jet supersonic ini nggak diproduksi lagi atau ditarik karena ini tidak efisien kayak gitu. Nah, untuk Boeing 747 ini dia mampu menampung 400 orang dengan jarak tempuh sebesar 13.700 km. Ya, jadi ini Boeing 747 dan sampai sekarang ya pesawat-pesawatnya seperti ini gitu. Ada juga yang namanya helikopter gitu. Kalau pesawat itu kan terlalu gede ya, tapi kalau helikopter kan enggak, dan bisa lebih cepat dari pesawat walaupun jarak tempuhnya itu enggak sejauh pesawat gitu si helikopter ini. Pada tahun 1920-an ini yang pertama kali membuat atau menemukan helikopter adalah Juan de la Cierva dari Spanyol. Dan fungsi helikopter untuk saat ini yaitu untuk menyemprot tanaman, memantau arus lalu lintas, mengangkut senjata, ambulans, dan juga taksi udara. Wow, menyemprot tanaman, taksi udara, Sultan. Oke, next kita yang selanjutnya. Oh, ini nih fotonya. Ini foto yang pesawat udara bersayap 2, yang ini foto Boeing 747. Sangat amat berbeda jauh ya. Next, kita ke teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dulu kita itu melakukan komunikasi itu pasti melalui bahasa. Jadi dengan ngomong, dengan lisan doang gitu kan. Kemudian berkembang gitu kan dengan gambar. Karena ditemukannya alfabet, ini gantilah yang tadinya dari bahasa gambar, bukan ganti, maksudnya ditambahkan dengan yang namanya penulisan seperti itu. Dan selanjutnya ada ditemukan mesin cetak kan ya.
di revolusi industri ada yang namanya percetakan. Dan terakhir adalah elektronik yang kita gunakan sekarang. Nah, untuk elektronik ini ada apa aja sih, ya kan? Nah, yang pertama, ini adalah mesin cetak pertama ya. Yang pertama, ini di bidang elektronik itu adanya televisi pada tahun 1928. Ini TV pertama, guys. Tapi maksudnya TV bukan TV yang kayak sekarang ya, jadi kayak cuman ini tuh kayak ada gambar di sebuah lempengan bulat gini gitu ya, dan kalau pengen lihat gambarnya tuh kayak gitu tuh, kayak harus nerawang gitu loh, lihat di tabung ya, terus nanti bakal kayak ngezoom gini nih, ada gambar kayak ini kepala orang gitu kan, dan ini disebut televisi gitu. Dan kemudian nanti kan berevolusi sih televisi sampai ada yang berapa inch gitu kan sekarang. Nah itu ya kan tuh untuk televisi. Yang kedua ada transistor pada 1947. Ini transistor, ini tuh untuk menggantikan tabung vakum untuk komputer gitu, karena kalau tabung vakum kan terlalu gede gitu kan, dan ini lebih simpel gitu, lebih kecil juga sih si transistor ini. Selanjutnya ada teknologi nirkabel pada 1901. Nah, teknologi nirkabel ini dirintis oleh Guglielmo Marconi. Ini mentransmisikan sinyal kode Morse melintasi Atlantik gitu. Jadi sinyal-sinyal kode-kode gitu kan ya, untuk daerah yang agak jauh gitu, yang jaraknya agak jauh gitu kan. Atau saat ini sih teknologi nirkabel ini ya teknologi seperti ya radio, terus satelit, ponsel yang kayak gitulah. Kalau untuk saat ini ya di abad ke-21. Selanjutnya satelit komunikasi, yaitu berfungsi untuk siaran televisi dan juga radio gitu. Jadi ini kan radionya ketika yang nirkabel itu radionya nggak jangkauannya nggak luas gitu kan ya. Tapi kalau adanya satelit komunikasi ini jangkauannya luas. Ini dapat gambarnya dari Tirto ID. Terima kasih Tirto ID ya kan. Ini nama satelitnya adalah Telstar, yaitu satelit komunikasi pertama di dunia. Ini untuk TV dan juga radio gitu kan. Nah, selanjutnya ini teknologi informasi komunikasi yang kelima adalah komputer. Nah, ini komputer generasi pertama guys pada tahun 1940-an. Ini pokoknya ketika zaman Perang Dunia Kedua. Bisa lihat komputernya? Segede ini. Iya. Ini adalah komputer generasi pertama. Bayangin kalau kalian pakai komputer yang kayak begini. Ibu juga nggak bisa ngebayangin sih pakai komputer cuma kayak begini, gede banget, liur meren. Ini banyak data-data dan lain-lain gitu kan. Selanjutnya komputer generasi kedua ini tahun 1960-an. Ya ini udah lumayan lah ya si komputernya. Ini kalau nggak salah di Avenger di serial Marvel juga ada ya yang kayak gini, scenes-nya Captain America gitu kan, lupa aku. Selanjutnya komputer generasi ketiga yang ini tahun 1964. Tabungnya kayak gitu, si keyboardnya kayak gitu, itu monitornya juga gede banget ya. Dan sekarang komputer ini ketiga ya. Ini komputer generasi keempat 1971 yang kita gunakan sekarang gitu kan ya. Ada CPU gitu kan, layarnya juga nggak terlalu tebal kayak begini gitu kan. Keyboardnya juga bisa misah gitu ya, nggak nyatu kayak begini gitu kan. Yang penting ada kabelnya. Mouse-nya juga ada yang wireless, ada yang enggak gitu kan. Jadi emang itu namanya teknologi. Nah, komputer generasi kelima diprediksi sih bakal ada ya. Kalau seperti apa bentukannya, mungkin sih seperti yang ada di film-film Marvel ya kan. Ya, komputernya milik Tony Stark ya. Mungkin kayak gitu ya, tinggal touch ada ini ya kan. Itu mungkin. Next. Nah, selanjutnya setelah komputer ada yang namanya internet. Nah, internet ini satelit pertama yaitu namanya Sputnik 1 yang diluncurkan oleh Uni Soviet. Ini khusus untuk internet, jaringan internet. Ini terus pada tahun 1969 ini Amerika Serikat ini membuat program yang namanya ARPANET, yaitu untuk menghubungkan sejumlah komputer. Jadi ada beberapa komputer gitu kan ya, dan ini kayak semacam coba deh antara komputer ini dengan komputer itu coba saling berhubungan gitu kan ya. Jadi saling bertukar pesan lah atau apa gitu kan. Jadi saling bertukar program atau apa ini kayak gitu. Itu nama programnya itu ARPANET. Ini komputernya nggak terlalu banyak, langsung cuma 10-an karena uji coba gitu kan. Dan ternyata berhasil. Dan pada tahun 1972 ini email diciptakan untuk mengirim pesan gitu kan.
Selanjutnya 1982 ini dibentuk yang namanya IP address gitu ya. Jadi karena semakin meluasnya sebuah jaringan, jadi jaringannya semakin banyak, itu kayak semacam kita harus punya IP addressnya sendiri gitu. Jadi sebenarnya untuk mengamankan data dan lain-lain. Makanya kalau ada hack atau apa yang apa namanya meragukan yang meresahkan, ini bisa aja dilacak IP addressnya gitu. Kalau kalian ada ujaran-ujaran kebencian gitu ya di internet, itu gampang banget dilacak IP-nya gitu. Kalian lokasi di mana gitu, itu gampang banget lah intinya sekarang, karena memang tahun 82 itu IP address sudah dibentuk. Dan tahun 1990 ini dibentuklah yang namanya browser yang sering banget kita pakai, yang www.lalalalalala.com gitu ya. Itu tahun 1990 baru dibuat yang namanya browser. Dan karena adanya browser ini banyak sekali laman-laman di internet gitu ya, baik itu sosial media atau itu web apa gitu kan ya. Jadi dan kayak Google yang kayak gitu kan, itu mulai hadir gitu ya, mulai hadir dan menyapa kita semua, asik. Nah, saat ini banyak sekali situs-situs web dan kemajuan lainnya akibat internet, dan salah satunya itu adanya marketplace juga gitu kan di abad ke-21 ini, di revolusi industri keempat ini. Itu ya untuk teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian saja. Ini pasti panjang banget. Dan minggu depan kita akan membahas 2 subbab. Ini nggak terlalu banyak kok ya subbab ini. Jadi sepertinya. Jadi nanti kita akan lanjutkan di minggu depan. Dan buat kalian yang ingin bertanya atau apa sih namanya, ingin mendiskusikan sesuatu, nanti ada di forum diskusi seperti apa. Nanti kalian bisa komen-komen di sana. Kemarin ada kelas yang request bikin grup WA ya. Nanti mungkin ibu bikin lah ya grup WA-nya, jadi kita bisa diskusi di grup WA. Nanti kalau ada kelas yang pengen bikin grup WA khusus sejarah peminatan, boleh, nanti kontak ibu aja. Oke, guys, mungkin untuk cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Dan seperti biasa jangan lupa untuk ditulis yang penting-penting aja menurut kalian penting ditulis. Kalau misalkan pengen PowerPoint-nya, nanti ibu akan lampirkan, jadi kalian bisa download aja PowerPoint-nya gitu kan. Nanti kalian belajar, baca lagi, dengerin lagi, kayak gitulah ya intinya. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini, dan see you di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.